Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pak Mendagri, Pak KSP, Kabin, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabid Polri, dan Kabais, adalah membahas terkait dengan pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil perhitungan suara pemilu tahun 2024. Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi, secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Untuk itu, kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kokoh dan kuat. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait situasi nasional. Serta kita terus merumuskan langkah-langkah guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga kondusivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman, terkendali, damai, adem ayem ini bisa terus terjaga. Marilah kita bersama-sama terus mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dan menjaga situasi dan kondisi agar tetap tenang, aman, dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil rapat koordinasi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Izin Pak Eko, sebutkan nama dan media ya. Izin Pak, saya Walda dari Antara ingin bertanya soal persiapan penyelesaian sengketa pemilu nih dari setelah hasil rekapitulasi dari Menko Polhukam sendiri, apakah sudah melakukan persiapan khusus seperti koordinasi dengan Bawaslu ataupun berkoordinasi dengan MK untuk kedepannya? Itu pertama. Kedua, soal
dari pihak intelijen mungkin apakah sekarang sudah atau dari sebelumnya sudah mulai melihat adanya gerakan-gerakan massa, gelombang-gelombang massa untuk memulai aksi penolakan di jalanan pasca rekapitulasi, apakah sudah terdeteksi sejak awal, dan kalaupun sudah, antisipasinya itu akan seperti apa? Dan ketiga soal Ya, terakhir soal ini Pak, mungkin koordinasi dengan Kapolri, apakah sudah ada persiapan personel khusus untuk mengantisipasi nanti jika ada gejolak massa? Kalau sudah, mungkin berapa personel yang telah disiapkan untuk berjaga di ruang iya. Saat ini KPU sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan akan diumumkan tanggal 20 Maret. Apabila ada sengketa permasalahan, tentunya kan disampaikan kepada lembaga yang sudah ada dalam Bawaslu. Kemudian kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan dalam proses-proses tersebut. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi mungkin adalah unjuk rasa, itu memang ada. Tapi saya sampaikan skalanya masih kecil. Dan memang kecil menuju sedang, ya. Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk kita bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Dan intelijen baik dari KAPI maupun dari BAIS terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini. Izin Pak, saya Dian dari Badan Kompas. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak Menko Polhukam. Ini kan tinggal 5 hari lagi ya Pak sebelum batas waktu pengumuman dan penetapan hasil pemilu 2024. Apakah dari KPU sudah menyampaikan Pak bagaimana update terakhirnya? Kalau seandainya tidak selesai sampai 20 Maret, apakah sudah disiapkan skenario gitu? Terus pertanyaan kedua, karena di sini ada Pak Mendagri, Pak Tito, izin Pak, saya juga mau tanya terkait dengan pembahasan RUU DKJ Pak. Itu kan dari beberapa fraksi masih ada yang menolak ya kalau Gubernur Jakarta itu nanti akan dipilih oleh Presiden melalui rekomendasi dari DPRD. Kemudian juga terkait kewenangan Wapres yang akan mengelola kawasan aglomerasi. Mungkin bagaimana sikap pemerintah begitu Pak? Mohon jawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk rencana penetapan hasil pemungutan suara tanggal 20 Maret masih tetap. Ya, saat ini masih terus melakukan pentahapan dan kita tinggal nunggu saja. Nanti tanggal 20 belum ada perubahan. Ya, silakan Pak Mendagri. Yang pertama tadi mengenai masalah kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi itu konsep yang pertama saya disampaikan bahwa Jakarta ini adalah suatu keniscayaan sudah menjadi satu, tidak memiliki batas alam dengan daerah sekitarnya, dengan Bekasi dan Bogor ya. Sehingga banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga menunjukkan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya dan melakukan evaluasi. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kemudian sehingga perlu adanya mekanisme untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi ini. Kita mengambil template di Papua. Di Papua itu juga sama. Perlu ada harmonisasi antar provinsi, kabupaten, kota dengan pemerintah pusat daerah untuk percepatan antar Papua. Di situ dibuat badan percepatan pembangunan Papua yang menurut undang-undang khusus dipimpin oleh Wapres, tapi ditunjuk oleh Presiden dan kemudian bertanggung jawab pada Presiden. Nah, dalam konteks kawasan aglomerasi ini, kesepakatan kita lah mengembalikan Dewan
singkat saja isinya, pasalnya Dewan Aglomerasi akan ditunjuk oleh Presiden dengan keputusan adalah Perpres peraturan Presiden. Ya singkat itu aja. Seperti apa nanti Presiden terpilih akan memilih apa komposisinya, semua diserahkan kepada Presiden terpilih. Yang kedua mengenai masalah pemilihan dan penunjukan, kami sudah menyampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikan pada saat hari Rabu yang lalu, sudah berkali-kali kami akan tekankan lagi posisi pemerintah adalah pemilihan DPD. Dan kemudian kita melihat dari komposisi partai-partai ada yang mayoritas adalah pemilih. Jadi pembahasan akan melaksanakan hari ini, mudah-mudahan saja selesai pada tingkat satunya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Karena sudah banyak isu yang sudah disepakati, dibahas sampai malam. Jadi nanti kita ikuti saja, kita akan ikuti. Yang jelas posisi pemerintah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tetap seperti sekarang. Betul. Satu lagi dari Pak. Satu pertanyaan pertanyaan aja. Oke Pak Adi, saya Irfan dari wartawan.id ingin menanyakan tadi selain persiapan pembebasan terhadap pembebasan setelah pengumuman pemilu, apakah ada persiapan juga mengenai hadapan tuntutan misalkan di Mahkamah Konstitusi karena ada tuduhan dari sejumlah tim paslon bahwasanya ada kecurangan yang bersifat ASN. Lalu kedua mengenai ini ada saksi dari tim TPN Ganjar Mahfud yang mengungkapkan akan mengusulkan saksi dari Kapolda. Mungkin nanti kalau Bapak Kapolri ingin menambahkan bisa bagaimana adakah saksi dari Kapolda mengenai kecurangan-kecurangan pemilu. Terima kasih. Itu mekanisme ya. Apabila nanti KPU mengumumkan masih ada konflik sengketa pemilu melalui Bawaslu, Bawaslu sesuai dengan aturan akan disampaikan ke MK dan kita akan mengamankan proses demokratis tersebut dan tentunya kita semua berantisipasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolri, silakan Pak Kapolri. Jadi saya kira menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan mulai dari penghitungan yang ada di wilayah di level BPK naik sampai dengan KPUD dan KPU tentunya ini setiap hari dipantau sehingga tentunya tahapan yang ada ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang Pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada melanggar ya kita proses. Kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.